Pasca putusan Mahkamah Agung MA yang telah menolak permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa pelaku pemerkosaan 13 santri di Bandung, yaitu Heri Wirawan atau HW, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Bintang Puspayoga bersama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan beberapa pihak terkait melakukan rapat koordinasi lintas sektor terkait perlindungan anak, khususnya dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual. Rapat koordinasi putusan perkara atas nama terdakwa Heri Wirawan di Bandung pada Senin 9 Januari mengatakan, rapat koordinasi perlindungan anak terkait kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh terpidana Heri Wirawan merupakan mandat peraturan perundang-undangan antara lain pasal 94 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 73A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak serta Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ketiga peraturan perundang-undangan ini menegaskan kembali tugas Menteri P3A dalam melakukan koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait serta melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan anak korban kekerasan. Menteri PPPA mengatakan bahwa melalui rapat koordinasi ini diharapkan akan ada diskusi sesuai tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga yang kemudian menghasilkan pembagian kerja siapa akan berbuat apa untuk menindaklanjuti upaya perlindungan anak dalam kasus ini serta berfokus pada kepentingan terbaik korban. Sinergi dan kerja bersama dari lintas sektor akan sangat penting dilakukan dalam penanganan perkara ini. Yang kami hormati, tentu kami dari kementerian ini kalau kita mengacu kepada undang-undang baik undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian undang-undang perlindungan anak, demikian juga undang-undang yang terbaru Undang-Undang 12 2022 ini memandatkan kami selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan koordinasi. Pada 8 Desember 2022, MA menolak permohonan kasasi JPU dan terdakwa serta menguatkan putusan pengadilan di tingkat banding tanggal 4 April 2022 yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 Februari 2022 dengan putusan antara lain 1. Menghukum terdakwa dengan pidana mati, 2. Menetapkan terdakwa tetap ditahan, 3. Membebankan restitusi kepada terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede dengan perincian sebagai berikut. 331 juta dari 350 juta rupiah untuk 12 korban anak dan anak korban anak. 4. Menetapkan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban agar diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan 5. Merampas harta kekayaan aset terdakwa berupa tanah dan bangunan serta hak-hak terdakwa dalam yayasan serta aset lainnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep N. Mulyana mengatakan pihaknya belum menerima putusan resmi dari MA sehingga pihaknya baru akan mempelajari secara seksama dan komprehensif terkait amar putusan dan melaksanakan eksekusinya setelah menerima putusan resmi dari MA. Dalam paparannya ia menjelaskan beberapa poin dalam putusan tersebut, di antaranya pada penetapan 9 orang anak dari para korban dan para anak korban yang diserahkan perawatannya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari keluarga masing-masing dan selanjutnya dapat dilakukan evaluasi secara berkala. Apabila dari hasil evaluasi ternyata para korban dan anak korban sudah siap mental dan kejiwaan untuk menerima dan mengasuh kembali anak-anaknya dan situasinya telah memungkinkan anak-anak tersebut dikembalikan kepada para anak korban masing-masing. Kemudian terkait perampasan harta kekayaan aset terdakwa akan dilakukan penjualan lelang dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat untuk dapat dipergunakan untuk keberlangsungan hidup para anak korban dan bayi-bayinya hingga mereka dewasa atau menikah.
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil yang hadir melalui virtual menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti beberapa putusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga mengungkapkan harapannya dari kasus ini agar dapat menjadi sebuah preseden agar negara tidak ragu-ragu memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan terhadap anak. Dalam rapat koordinasi ini hadir Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Ai Mariati Solihah yang hadir secara virtual, kemudian hadir secara offline Wakil Ketua LPSK Livia Istania DF Iskandar, Bunda Forum Anak Daerah Provinsi Jawa Barat Atalia Praratia Ridwan Kamil, dan beberapa kepala dinas terkait. Sebagai tindak lanjut dari rapat ini akan dibentuk kelompok kerja atau satuan tugas atau tim koordinasi yang akan menindaklanjuti penanganan kasus ini, khususnya dalam upaya perlindungan khusus anak. Adapun tim ini akan diketuai oleh Wakil Kepala Kejati Jawa Barat Didi Suhardi. Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan.